Bapa yang kami sembah, Allah yang kami muliakan. Sungguh hanya dekat
Engkau saja, maka tenanglah isi hati kami. Kami merindukan akan kasih yang begitu besar dalam hidup kami, ya. Berikan kami selalu kasih-Mu, ya Bapa. Sehingga kami boleh menjalankan, mempraktekkan kasih itu kepada sesama kami. Sehingga kami boleh mengenal begitu dalamnya Engkau kepada kami, ya Bapa. Lewat segala sesuatu yang kami lakukan dan kami perbuat, biar nama Tuhanlah senantiasa dipermuliakan. Nama Tuhanlah yang ditinggikan. Terpujilah bagi nama-Mu, ya Tuhan. Hari ini hamba-Mu akan berbicara. Berbicara Engkau Tuhan lewat hamba-Mu ini, ya Bapa. Kuasai lidah bibir hamba-Mu Tuhan. Kuasai pikiran hamba-Mu, ya Bapa. Sehingga pemberitaan kasih-Mu ini Tuhan boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan. Setiap sahabat-sahabat yang mendengar rema firman Tuhan ini. Firman-Mu katakan tidak sia-sia. Pemberitaan firman tetap tertanam dalam hati kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk semua ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk semua sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Hari ini saya diberikan tugas untuk bersama-sama kita menyaringkan firman Tuhan. Harusnya minggu kemarin, saudara, ya. Karena minggu kemarin orang tua saya berpulang. Sehingga pemberitaan yang sudah saya siapkan harus digantikan oleh sahabat saya, Bapak Bernardo Aegis. Tapi sungguh bersyukur kepada Tuhan. Sedikit kesaksian yang ingin saya sampaikan kepada jemaat Tuhan di tempat ini. Hari Minggu pagi jam 5 itu saya terbangun, saudara. Saya duduk termenung di kursi. Saya sudah menyiapkan firman Tuhan yang akan saya sampaikan untuk minggu itu dengan tema kawan sekeluarga Allah. Saya duduk termenung, lalu saya berpikir ulang, seolah-olah bahwa ini firman harus saya gantikan. Yang sudah saya siapkan ini saya harus ganti. Lalu istri saya terbangun dan deketin saya, dia bilang, ada apa? Enggak, saya rasa firman Tuhan ini harus diganti. Kayaknya nggak cocok. Lalu saya duduk di bawah, saya buka HP, saya lihat-lihat. Nanti habis sekolah minggu kali saya akan persiapkan lagi. Lalu saya tidur. Baru rebahan, saudara. Baru saya rebahan dikit, bel berbunyi. Saya lihat, ini siapa ya? Saya nggak kenal. Lalu saya angkat, orang itu nangis. Bobo nggak ada. Wah, kaget saya, saudara. Lalu saya ajak istri saya langsung ke rumah apartemen di mana Bobo tinggal. Saya lihat seseorang tua udah terjun kaku. Saya lihat, Tuhan, ini yang harus saya ganti. Seharusnya saya bawa firman Tuhan, ini yang diganti. Pak Hermawan harus ganti saya bawa firman Tuhan. Temanya ganti, yang bawa juga ganti, ya kan? Itu sungguh luar biasa. Wah, Tuhan itu Allah benar luar biasa. Dia sudah kasih tahu sama saya, kayaknya harus diganti, ya. Sudah diganti. Maka hari ini tema yang harusnya saya sampaikan saya juga harus ganti. Saya tidak akan bawakan ini kali ini, tapi saya ganti dengan tema yaitu kuat dan berakar pada Kristus. Amin.
Sahabat-sahabat kekasih dalam Tuhan, sebelum saya masuk dalam firman Tuhan, saya seringkali berdiri di sini dan seringkali saya melihat nih tanaman, saudara. Di pot. Saya berpikir ini luar biasa ya, nggak disirami, nggak dikasih pupuk, dia tetap berbunga, saudara. Ya, benar nggak? Lihat nggak? Lihat ya, berbunga. Tapi kira-kira kalau saya cabut nggak kira-kira? Cabut. Karena apa? Longgar akarnya. Orang hidup di dalam Tuhan, kita dikatakan kawan sekerja Allah. Ada lagi bilang bahwa kita adalah anak-anak Allah. Benar? Gak bohong itu firman Tuhan. Tapi betul. Kita dikatakan pelayan-pelayan Allah. Betul, tidak bohong. Tapi kalau saudara, sahabat-sahabat semua di sini dengan permasalahan sedikit aja, lalu saudara goyah, kira-kira berakar nggak itu? Orang banyak menyebut dirinya sebagai orang anak Kristen, anak-anak Tuhan, tapi dalam hidupnya tidak mencerminkan Tuhan dalam segala kehidupannya. Dia bilang, saya hari Minggu datang ke gereja, betul saya datang ke gereja. Saya minta maaf. Minta maaf. Yang ngantuk silakan cuci muka dulu nih. Yang lagi main HP tolong dimatiin HP-nya, jadi nggak bunyi gitu. Kalau kalian paling Shopee gitu. Jadi tolong dimatiin, ya di silent aja supaya tidak terganggu. Silakan yang ngantuk-ngantuk silakan ke belakang dulu. Nanti dinamo pokoknya sama saya lagi. Sahabat kasih Tuhan, kuat dan berakar pada Kristus. Itu yang harus kita jalankan dalam kehidupan kita. Moto yang kita lakukan hari ini, bulan-bulan ini adalah berakar dalam Tuhan. Amin. Sahabat kekasih Tuhan, kalau kita berakar, maka kita harus punya akar yang dalam, apa yang enggak kira-kira? Pas dalam ya saudara ya. Kalau pohon tauge dicabut, bisa cabut itu saudara. Dia berakar juga. Tapi pada dicabut, akarnya kecil, pendek. Tapi kita anak Tuhan harus berakar di dalam. Terus masuk ke dalam. Mari kita buka firman Tuhan kita di 2 Tawari 15 ayat 7. 2 Tawari 15 ayat 7. Firman Tuhan dikatakan, tetapi kamu ini. Saya katakan sekali lagi, tetapi kita semua ini. Amin. Kuatkanlah hatimu dan jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Amin. Sahabat-sahabat kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini firman disampaikan oleh seorang nabi yang datang kepada Raja Asa. Nabinya bernama Asaya bin Obed, dihinggapi kuasa Allah. Dia datang kepada Raja Asa, dia bilang, kuatkanlah hatimu. Tetapi kamu ini, hai Raja, kuatkanlah hatimu. Jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Sungguh luar biasa saudara. Saya ambil firman ini, saya langsung ini yang harus saya sampaikan kepada jemaat Tuhan di tempat ini. Pada zaman Raja Asa saudara, saya ingin katakan, bangsa Israel pada zaman Salomo, bangsa Israel itu bangsa yang besar saudara. Tapi pada saat Salomo meninggal dunia, maka kekuasaannya, kerajaannya terpecah menjadi dua. Ada yang namanya Raja Yehuda, suku Yehuda itu menjadi satu raja sendiri saudara. Lalu bangsa Israel punya jadi terpecah. Jadi 10 suku itu masuk ke dalam kerajaan Israel,
Dan dua suku ini Raja Yehuda sendiri. Yehuda dengan Benyamin. Dia masing-masing punya kekuasaan sendiri-sendiri, saudara. Terpecah menjadi dua karena kehendaknya Tuhan. Saudara kasih Tuhan, kalau kita baca pada zaman itu, maka firman Tuhan dikatakan banyak peperangan. Terjadi banyak kesukaran. Orang pulang, orang pergi, tidak kembali dengan selamat, pasti mati. Itu firman Tuhan. Seperti itu. Di zamannya Raja Asa, lalu Raja Asa diberikan kekuatan daripada nabinya. Tuhan Allahnya katakan, tetapi kamu kuatkan. Saudara, tidak serta-merta Roh Allah itu menghinggap pada seorang nabi ini, dia berkata kepada rasa seperti itu. Tapi memang ada satu perbuatan yang harus kita berikan nyata dalam Tuhan. Kalau kita lihat silsilahnya itu dari Salomo lalu turun ke Raja Rehabiam ya, agak susah ngomong sama. Itu dari Rehabiam turun lagi pada Raja siapa? Nah, Raja Abia. Dari Abia dan lalu Raja Asa. Mereka melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Mereka melakukan beribadah kepada Tuhan. Tapi pada zaman itu terjadi perang. Tetapi pada zaman itu terjadi perpecahan. Maka ada gesekan-gesekan. Ada benturan-benturan. Firman Tuhan hari ini kita ingatkan sekali lagi. Saya mengambil kata-kata kuat di dalam kehidupan kita. Sahabat kasih Tuhan, sebelum kita masuki tahun kemarin 2021, saya pernah bawakan firman Tuhan. Ya, kuatkan dan pernah hadir kita masuk. Tetapi kalau saya merenungkan sampai hari ini, sahabat, dua kejadian besar terjadi. Yang pertama, orang tua saya tidak ada. Yang kedua, anak saya Julio digebukin orang. Dua yang terjadi di bulan Januari. Dan saya yakin, sahabat, kedepannya itu masih banyak kejadian-kejadian yang belum kita ketahui. Sekarang bisa kita ketawa, oh Pak, saya nggak mungkin, saya orang kuat kok. Belum tentu. Kalau kita merenungkan dalam kehidupan kita ini merenungkan aja. Hari ini gula pasir seberapa tingginya kira-kira? Saya jualan gula pak, saya jualan gula merah sama Pak Haji, Pak Simon ini bingung sendiri. Harga pokok dari sana nyampe ke Jakarta udah tinggi. Saya mau jual berapa kira-kira? Saya jual tinggi, pasar belum mampu. Aduh, pusing. Ini baru Januari loh. Udah seperti ini. Belum Februari, belum Maret, belum April. Ini masih panjang perjalanan. Tapi hari ini kita diberikan ayat, kuatkanlah hatimu. Kita harus menjadi kuat. Amin. Orang yang kuat itu tidak gampang digoyahkan. Amin. Orang yang kuat itu berdiri dengan pendirian yang kokoh di dalam Tuhan. Oh sekali Tuhan, tetap Tuhan, itu namanya kuat di dalam Tuhan. Amin. Tidak tergoyahkan. Musibah boleh terjadi terus, boleh datang terjadi, tapi saya harus kuat. Kenapa? Karena ada bersama-sama dengan Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Maka Raja Asa berdiri kokoh, maka di zamannya Raja Asa selama 35 tahun tidak terjadi peperangan. Karena raja yang kuat dalam Tuhan. Lalu bukan hanya kuat, saudara. Di sini dikatakan jangan lemah semangatmu. Orang yang kuat boleh kuat, tapi kalau semangatnya patah, itu mengeringkan tulang. Amsal Solomon mengatakan seperti itu. Semangat yang padam itu mengeringkan tulang kita. Aduh,
baru ada kejadian seperti ini, pusing kitanya. Pusing, ya kan? Gimana kita mau kokoh berdiri Tuhan? Dihantam begitu banyak perkara terjadi. Orang tua saya, anak saya lagi, tak siapa lagi. Gimana Tuhan? Apa saya harus lakukan? Apa yang saya perbuat? Adanya pusing kepala. Tapi hari ini saya ada berpikir, kalau saya kuat, lalu semangat saya tidak padam, maka upahmu, ada upah yang Tuhan berikan kepada kita. Tidak sia-sia orang berharap kepada Tuhan. Amin. Dia akan terbang tinggi seperti Raja Wali. Datang pencobaan setiga apapun dia bisa melewati terus, lompat terus. Karena apa? Ada semangat daripada Allah. Allah memberikan kekuatan baru dalam kehidupan kita. Semangat kita jangan jadi padam. Ekonomi susah. Bagaimana saya harus ikut ini, banyak program kerja yang harus saya ikutin. Tapi mana ada kemampuan? Sahabat kasih Tuhan, kalau kamu punya semangat aja, Amin. ada semuanya itu sudah disediakan. Tidak usah pusing-pusing. Bagian padang bisa kok kita. Retret, apalah. Singomongan, nggak usah pusing. Kenapa? Semangatkan dulu iman kita. Ayo semangatkan. Bekerja terus dalam Tuhan, kita nyanyi burung pipit aja. Burung pipit ya. Semangat aja dulu, berlomba-lomba terus di hadapan Tuhan. Kalau kita punya semangat aja, upahmu itu ada pasti. Saya berkati banget dengan kesaksian dari Ibu Dede. Wah, sungguh luar biasa. Nyanyi. Wah, 22 juta bisa disediakan sama Tuhan. Asal kita percaya. Asal kita kuat. Dan semangat kita jangan jadi padam. Terus. Sabar-sabar kasih dari Tuhan. Ini yang terjadi yang harus kita harap, kita harus mengerti. Pertama kita harus menguatkan di hadapan Tuhan. Coba kita dibuka di Matius 9 ayat 22. Matius 9 ayat 22. Matius 9:2. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia sekitar berkata, teguhkanlah hatimu, kuatkanlah hatimu. Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak itu sembuhlah perempuan itu. Ada orang mempunyai sakit di dalam tubuhnya. Dia sudah berobat ke sana, ke sini, menghamburkan banyak uang, tidak bisa menjadi sembuh. Tapi dengan iman yang kuat, dia hanya berkata, asal saya memegang jubahnya, ini ujungnya doang nih. Ya kalau saya nih ujungnya ini nih. Ya jangan kakinya nih, ujung ininya nih. Asal saya pegang aja, saya sembuh, ternyata benar sembuh saudara. Lalu Tuhan katakan, hai ibu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan kau. Amin. Kita harus tetap bertiga bertuhan. Apa yang dirindukan kali ini? Sahabat kasih Tuhan. Saya pengen punya anak. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Saya pengen punya istri tahun ini. Siapa? Aldo. Tenang aja. Gak boleh lama-lama, setahun Pak Gembala bilang. Siap. Bisa. Ntar sore habis ini selesai cari pilih jodoh, langsung kita nikahkan. Tidak ada yang mustahil kan Tuhan, ya? Amin dulu. Ya kan? Amin dulu. Asal kita apa? Percaya. Teguhkan iman kita, kuatkan. Jangan bimbang. Asalkan saya percaya, asalkan saya bertindak, asalkan saya maju, pasti Tuhan sediakan untuk saya. Amin. Maka saya bilang jangan sampai mundur. Nggak ada yang nggak ikut aja semuanya. Amin. Berani kan kita? Habis selesai ini langsung daftar sama
si Kebi ya. Tanda jadi 5.000 nggak mahal, nggak gede. Ini 5.000. Nggak ada uang taruh motor. Ada uang, ada motor taruh ya motornya. Ya puji Tuhan kalau motor yang butuh ditaruh nggak apa-apa. Senang ya. Nggak apa-apa. Jangan bingung, daftar. Semuanya harus ikut bersuka cita, memuliakan nama Tuhan, menjalin persahabatan. Biaya dari mana, Pak? Aldo. Kuatkan aja hatimu. Amin. Semangat kita aja terus. Sampai kasih Tuhan benar. Ini gedung bisa jadi seperti ini. Duit 6 juta loh dari kas gereja. Harus keluar 70 juta. Dari mana itu uang? Bingung. Waktu saya pertama bingung, saya kata, lu gimana nih Pak, gimana Pak? Udah, tenang, udah. Saya telepon udah dimatiin, saya bilang apa? Udah Pak, gak bakalan ngangkat kalau saya ini. Saya yang pusing, dia yang senang gitu kan. Tapi amin kan, jadi 2 bulan. Targetnya 2 bulan jadi tetap saudara. Jemaat Tuhan diberkati ya, nggak AC semuanya komplit, semuanya ada, kita bisa memuji nama Tuhan. Oh, tidak ada yang mustahil. Amin. Kuat, kita harus kuat, semangat kan terus langsung. Kita harus semangat dalam Tuhan. Yes. Amin. Jangan bimbang. So, teman-teman kita kena COVID, kita jangan takut. Kuatkan, saya kuat ya. Semangat. Saya bilang masih Julio, Jul, kalau lagi bilang jangan ke rumah saya, Jul. Katanya semangat. Soalnya dia biangnya ya. So dia biangnya gitu. Kalau nggak ada dia, saya aman sebenarnya. Bikin gara-gara doang deh. Lagi sakit-sakit kan Pak. Wah iya bener, saya nggak bohong nih waktu kita tahun kemarin begitu. Udah lemes-lemes, aduh Jul, udah pulang aja Jul, udah pulang nggak, saya mau kerja. Besoknya pada sakit semua. Ada sahabat saya kalau pegang segini nih. Itu sahabat saya tuh luar biasa. Sekarang masih hidup, saya ucap syukur sama Tuhan. Kalau dulu belum ada diakoni ya, kalau sekarang ada diakoni jangan dulu, masih 10 tahun lagi. Sahabatnya yang motor gimana? Pegang motor dulu ya, Aduh, pusing. Sudah nggak bisa. Semangat aja, semangat. Doraemon kan ngomongnya begitu ya. Semangatlah, semangat aja dalam Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, setelah kita kuat, kita semangat, ada beberapa hal yang saya sampaikan kepada sahabat semua di sini, agar kita mengerti dan kita pahami bagaimana kita bisa kuat. Bagaimana kita bisa mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Maka kita buka yang pertama dari Yeremia 17 ayat 7-8. Yeremia 17 ayat 7-8 dikatakan diberkati. Oh, diberkati kan, benar-benar ya. Amin. Orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Oh, amin. Saya di ini renovasi rumah doa ini saya tidak mengandalkan manusia, sahabat. Pernah saya mengandalkan seperti itu juga sih. Saya WA ke grup orang, saya punya keluarga, tapi tidak ada respon. Sedih rasanya gitu ya. Saya punya keluarga, ya boleh kata kalau saya dibawa di atas gitu. Tapi tidak ada respon. Tapi saya selalu semangat, ya. Amin. Saya tidak tergoyahkan. Tapi hari ini saya berkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Kita percaya sepenuhnya segala program gereja ini pasti terlaksana karena kita semua mengandalkan Tuhan. Amin. Bukan mengandalkan manusia. Oh, banyak hal yang bisa kita lakukan. Saya percaya sekali. Ini semua terjadi bukan karena kemampuan dari Pak Gembala, kemampuan dari para penatua kita, tapi kemampuan daripada semua sahabat-sahabat di sini. Amin.
yang terbeban dalam pelayanan kita di tempat ini. Saya mengucap syukur, banyak di luar sana terjadi keributan-keributan, ya, saling gondok-gondokan, saling rebut-rebutan. Tapi di jemaat di sini tenang-tenang aja. Mau apa yang mau diributin tidak ada kok. Aman aja kita datang ibadah, aman aja semuanya. Tidak harus kita berebutkan apapun. Tapi kita tetap kuat ya kan. Kita berharap kepada Tuhan. Mau pergi kemana? Ada dana yang Tuhan berikan kepada kita. Percaya? Amin. Percaya aja. Ya, Tuhan pasti sediakan. Ayat 8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya. Sahabat kasih Tuhan, pohon yang hidup itu dia akan berakar dan dia akan merambat akarnya. Mengapa bisa begitu, saudara? Pada saat ini pohon udah mempunyai akar, pada saat itu dia akan mencari sumber-sumber air. Di mana itu air yang ada? Maka di sini dikatakan akan merambat akar dan tepi batang air yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Sahabat kasih Tuhan, kalau tanaman ini tidak ada buah, hanya bisa cuma dilihat doang, ya, tapi tidak bisa bertumbuh. Seperti ini aja. Saudara tahun depan saudara lihat cuma segini aja, gak akan bertumbuh. Tapi kalau kita semua itu harus bertumbuh. Kayak saya perutnya tambah begini ya. Kajinya kecil. Pak Herman belum ini. Pak Haji udah mulai ya kan. Masa pada kemajuan. Nah, saudara kasih Tuhan, kita harus mengerti dan kita harus pahami dalam kehidupan kita. Kita harus mempunyai akar yang kuat. Pada saat kita mempunyai akar yang kuat, maka apapun yang kita inginkan dalam tahun ini, Tuhan pasti akan beri. Amin. Karena kita akan selalu memberikan, menghasilkan buah-buahnya pada musim. Yes. Berharap kepada Tuhan, tidak menjadi kecewa. Tuhan akan memberi. Tapi ingat, tidak semua orang yang gampang. Saya datang ke gereja, saya berbuah, nggak bisa seperti itu. Tapi mereka yang berakar aja yang dapat buahnya itu. Mereka yang dalam itulah yang dapat buahnya. Tidak hanya semua orang datang ke gereja lalu kita berkata, oh Tuhan berkati saya, oh Tuhan berkati saya. Tidak seperti itu. Kalau kita tidak berakar, maka kita tidak akan menghasilkan apa-apa. Tapi kalau kita berakar terus mencari pohon kehidupan, daunnya tidak akan kering. Pada saat kita mengalami cobaan dalam hidup, kita terus percaya terus dengan Tuhan, kita terus berdiri dengan Tuhan, maka firman Tuhan katakan akan menghasilkan buah terus, buah kehidupan. Saya yakin 100%. Semua yang datang sini ingin berkat, nggak mungkin enggak. Kalau saya tanya, ada nggak yang mau datang kesengsaraan? Hari ini saya akan doakan. Benar. Mau nggak kira-kira sahabat yang kasih Tuhan? Hari ini saya jamin. Angkat tangan, saya minta kecelakaan dulu. Langsung saya doakan dengan sungguh-sungguh depan Tuhan. Ya, pasti mintanya berkat. Oh, saya minta berkat, Pak. Siapa yang berkat? Langsung angkat tangan. Ingat, berakar dulu. Kita berakar. Pelayanan, wah, harus kita sungguh-sungguh. Saya bersyukur, Pak. Anda jauh-jauh ya dari Babelan. Pas orang tua saya nggak ada. Dari Babelan ke Pluit itu 2 kali jalan itu, saudara. Tapi dia mau datang, saya bersyukur. Waduh, terhibur banget saya rasanya, bersuka cita. Seorang hamba Tuhan yang luar biasa gitu. Itu berakar dengan Tuhan. Hujan mau nggak datang gereja datang. Beribadah datang beribadah. Apalagi mendung doang. Mendung doang, aduh mendung udah mulai mendung udah bingung deh. Ya. Pakai celana pendek atau celana panjang ini ya. Nanti kalau hujan bahasa sama panjang. Nah, baru agak ke gereja ini hujan. Belum hujan udah mau hujan katanya. Ya. Apa orang berakar tidak di hadapan Tuhan. Lalu datang di gereja, Tuhan saya ingin berkat, Tuhan saya punya helikopter,
Tuhan kasih saya helikopter ya. Lah Tuhannya di atas semua. Mendung aja gak mau ke gereja, apalagi mau minta helikopter sama gue gitu. Gimana coba? Untung Tuhannya kayak saya gitu ya. Oh Tuhannya kayak saya bilang, aduh Rikel. Dikit itu para saya gini. Masa lu minta berkat masa saya banyak lah. Ya kan? Orang yang berakar yang dapat diberikan. Ini benar saudara ya. Orang yang berakar, merambat akarnya kuat, lalu dia akan berbuah. Lalu yang kedua kita buka di Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan dia akan bertindak. Siapa yang masih kebimbangan kita pada hari ini? Siapa yang masih bimbang pada hari ini? Maka saya katakan, teguhkan hatimu, jangan goyah semangatmu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percaya, udah serahkan dan percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak. Itu pasti. Amin. Ya, pasti. Yang terakhir, Amsal Sulaiman 23 ayat 18. Amsal Sulaiman 23 ayat 18. Ada Rek? Amsal 23. Jadi Sulaiman ya Pak. Amsal Sulaiman jadi Amsal Jadi Sulaiman. Sulaiman ya kagak. Ayat 18. Ayat 18 Rek, itu 15. Oh kasih bingung kok ayatnya beda masih sini tulis. Nah ini dia. Karena masa depan sesungguh-sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amin. Orang yang percaya kepada Tuhan ada harapan, ada masa depan. Ya, puji Tuhan. Itu sungguh-sungguh yang Tuhan berikan kepada kita. Asal ingat saudara, kita harus kuat dan berakar di hadapan Tuhan. Jangan lemah semangat kita. Timbullah semangat kita. Terus semangatkan kita. Sebab apa? Ada harapan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Hari ini kita gak dapat berkat, tapi kita percaya besok kita datang berkat. Hari ini kita jualan dapat 1 bal, 2 bal gula merah, tapi saya yakin besok ada 10 bal, 20 bal yang menanti untuk saya. Karena apa? Orang yang percaya pada Tuhan ada harapan, ada sukacita, ada berkat yang Tuhan ingin berikan kepada kita semua. Asal kita percaya dan berakar dengan Tuhan. Amin. Amin. Mari si musik bangga depan. Kita akan sama-sama menyanyikan sebuah lagu. Orang yang berharap pada Tuhan. Orang yang berharap Tuhan. Bisa ya? Ada nggak lagunya deh? Orang yang berharap Tuhan dibaharui kuatnya, dia naik bagai. Ini lagu-lagu lama ini. Orang yang berharap Tuhan
Tuhan bisa aja. Puji Tuhan. Mari sahabat kasih Tuhan, kita akan bagi berdiri dulu semuanya. Kita akan bersama-sama memuji, kita akan nyanyikan sebuah lagu. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Agar semua mengerti. Haleluya. Oh, amin. Ajar kami Bapa. Ajar kami hati yang tidak lembek, hati yang tidak gampang ngambek, hati yang tidak gampang putus asa. Semua perkara kami tolak dalam nama Yesus. Kami juga tidak pernah patah semangat, terus menyemangati diri, menyemangati sesama, menyemangati sahabat-sahabat kami, supaya kami tetap teguh dan terus tidak pernah patah semangat kami. Dan kami terus berusaha. Ada berkat usaha kami. Setiap usaha kami, Tuhan mohon berkat-Mu. Sesuai dengan Tuhan hari ini, kami hidup karena kami menaruh harapan kepada Tuhan. Dan janji Tuhan, setiap orang yang berusaha dan mengandalkan Tuhan, ada masa depan. Maka berkatilah firman Tuhan hari ini, supaya kami semua sungguh menghidupinya dan sungguh mengalaminya. Berkati hamba-Mu yang hari ini Tuhan pakai untuk menaburkan benih firman Tuhan hari ini,
supaya hamba-Ku semakin diberikan kekuatan dan juga diberikan teladan, diberkati dan dipakai Tuhan luar biasa. Tuhan terima kasih, diberkati keluarga dan usahanya supaya sungguh Tuhan memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan bagi Allah kami dalam nama Yesus Kristus kami kembalikan bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Bersama-sama kita katakan amin.